Mulia bab 28, Siti dilamar. Setelah wanita itu pergi, Nani dan Bobby langsung menatap ke arah Yayu. "Siapa wanita tadi? Kenapa bisa bersama denganmu?" tanya Nani khawatir. "Tadi tidak sengaja dia ingin mencopet ibu itu. Lalu kamu menyelamatkannya seperti superhero," timpal Bobby. Yayu menggelengkan kepalanya. "Aku tidak menyelamatkannya, hanya saja aku berteriak, 'Copet!' Yayu berteriak seperti yang dilakukannya tadi." Ketika Yayu berteriak, semua warga yang ada di situ langsung menatapnya. "Yuk, jangan kencang-kencang," bisi ibunya sembari menyenggol lengan anaknya. "Lanjutkan yuk, aku penasaran dengan ceritamu," ujar Bobby. Nani langsung melirik ke arah pria itu. "Aku sudah bertemu dengan anakku, sekarang kamu bisa pulang," usirnya. "Tapi aku mau mendengar ceritanya," Bobby menunjuk Yayu. "Sudah sana pulang," usir Nani. Lalu membawa anaknya masuk ke dalam gang. Mereka sama-sama masuk ke dalam kamar Yayu yang ukurannya sangat kecil. "Mas Dudit sama siapa di sana?" tanya Yayu khawatir. "Sendirian," sahut Nani, lalu meluruskan kakinya yang sedari tadi terus dibawa jalan. "Mas Dudit sakit loh Bu, kok ibu tinggal?" "Dudit sudah sembuh, semua karena pria genit itu." "Siapa maksud ibu?" "Dodi, pria yang mau ibu jodohkan ke aku," tebaknya lagi. "Benar sekali," Nani menceritakan kejadian beberapa hari lalu. Tepatnya ketika anaknya kabur sampai orang-orang Dodi datang ke rumahnya dan membawanya dan juga Dodi. Semua diceritakan secara detail. "Alhamdulillah kalau Mas Dodi bisa jalan. Tapi kenapa harus menikah dengan anak kecil? Apa tidak bisa yang lain?" "Dodi tidak memandang anak itu, yang dia cari hanya harta Dodi. Jadi kedatangan ibu ke sini ingin membawamu pulang." "Enggak, aku nggak mau pulang. Aku mau bekerja di sini," tolaknya. "Ngapain kerja? Kita sekarang sudah punya uang, jadi tidak perlu kerja. Susun pakaianmu, malam ini kita kembali ke kampung." "Enggak Bu, aku nggak mau pulang. Aku masih mau di sini. Aku masih terikat kontrak. Jika aku keluar, nanti aku harus membayar denda." "Kita bayar," sahut ibunya sombong. "Jangan boros Bu, lebih baik uang itu digunakan untuk bermanfaat, ditabung atau dibuat usaha." "Kamu harus ikut ibu. Masmu yang menyuruh ibu untuk menjemputmu. Dia mau menikah dan dia ingin kamu hadir di acara pernikahannya." "Aku ingin menghadiri, tapi aku tidak bisa, aku harus kerja." "Yayu, kenapa sekarang kamu keras kepala?" gerutu ibunya. "Ibu pasti capek, istirahat di sini." Yayu mengalihkan pembicaraan. Nani menganggukkan kepalanya, dia benar-benar sangat capek. Membaringkan tubuhnya di atas kasur yang berukuran singal. "Ibu jangan pulang dulu ya." "Memangnya kenapa?" "Aku masih kangen." "Ah, anak ibu." Nani langsung memeluk anaknya. "Maafkan ibu ya." Yayu menganggukkan kepalanya. Dan ponselnya tiba-tiba berdering. Ada nomor asing di ponselnya. Melihat anaknya memiliki ponsel, membuat Nani bertanya-tanya. "Ya halo, saya kurir mau mengantarkan paket untuk Mbak Yayu." Seseorang berbicara dari panggilan telepon. "Saya tidak memesan apapun. Ini dari Nyonya Andin." Yayu mengerutkan dahinya. "Oh iya, saya ingat. Sebentar saya turun." Yayu menuruni anak tangga untuk mengambil paket yang baru saja dikirimkan seseorang kepadanya. Setelah itu dia membawa paket itu ke kamarnya. "Dari siapa Yu?" "Dari Nyonya yang tadi. Nyonya mengundang kita makan malam," sahut Yayu. Lalu membuka box dengan ukuran cukup besar. Kedua wanita itu langsung terbelalak ketika melihat isinya. "Hanya gaun dan sepatu," ujar ibunya bingung. "Jadi maksud ibu apa?" Yayu mengelus gaun itu. "Ya uang, jangan hanya pakaian. Ibu nggak berubah. Katanya sudah punya uang, tapi kenapa ibu masih saja selalu memikirkan uang?" gerutu Yayu yang tidak suka dengan sifat ibunya yang selalu saja materialistis. "Hidup itu butuh uang. Bu, jangan seperti itu dong. Hargai pemberian orang lain," gerutu Yayu lalu membuka sebuah amplop kecil. "Pakailah gaun ini nanti malam. Saya tahu pasti kamu belum membeli gaun. Saya harap gaun itu cukup. Dan berikan juga gaun yang warna hitam untuk ibumu." "Ini untuk ibu." Yayu menunjukkan gaun yang dimaksud Nyonya Andin. Nani mengangkat gaun itu. Lalu dia melihat merek yang tertera di sana. Matanya terbelalak ketika melihat harga dari gaun itu sebesar 3 juta. "Yuk, 3 juta. Yayu melebarkan gaunnya, lalu mencari bandrol harga. "Punyaku 5 juta, sahut Yayu, lalu melihat bandrol yang ada di kotak sepatu. "Ya Tuhan, total semuanya 10 juta. Lebih mahal barang-barang ini dari gajiku." "Pakaian ini terlalu mahal, Yuk. Ibu biasa pakai baju, 20.000 dapat 2. "Emangnya ada harga seperti itu?" Yayu penasaran. "Ada, celana dalam." "Ah ibu, aku sudah serius," rengeknya. "Jadi bagaimana sekarang? Kita diundang makan malam. Dari gaun ini, sepertinya ini bukan makan malam orang-orang berkantong tipis. Menurutku, kita tidak usah datang. Gaun ini akan aku kembalikan." Yayu menyimpan kembali gaun itu ke dalam kotak. "Kita harus datang.
Kapan lagi kita bisa menghadiri undangan makan orang kaya? Bukannya kita pernah menghadiri undangan Mbak Giwang? Giwang itu bukan orang kaya, suaminya yang kaya. Kenapa ibu masih saja tidak suka dengan Mbak Giwang? Cukup yuk, ibu tidak mau bertengkar denganmu. Jadi jangan bahas Giwang di depan ibu. Sekarang kita fokus untuk menghadiri acara nanti malam. Adan sedang melihat beberapa kasus baru yang akan segera ditanganinya. Menatap dengan seksama sembari melirik ke arah pintu. Terlihat wajah sahabatnya ada di depannya. Tinggalan kami, Tita Adlan ke JJ. Bobby segera duduk di depan sahabatnya. Ada apa? Kenapa kamu terlihat sangat bersemangat? Aku sudah bertemu dengan Yayu. Bagus. Ibunya sepertinya suka denganku. Apa kamu yakin? Adan kurang yakin dengan ucapan sahabatnya. Karena seingatnya, Nani membenci Robi dan Bobby. Tepatnya, lebih membencinya. Wanita parubaya itu tidak akan pernah memberikan restu kepada siapapun jika masih berhubungan dengannya. Yakin? Tadi aku mengantarkannya ke mall, dan ternyata Yayu libur. Lalu aku mengantarkannya ke kos, dan di sana Yayu tidak ada. Aku temani dia di depan gang, lalu ada sebuah mobil datang. Apa hubungannya mobil dengan restu wanita itu? Adan bingung. Yayu turun dari mobil itu, dan yang mengantarkannya orang kaya. Wanita itu mengundang Yayu dan ibunya untuk menghadiri acara makan malam. Dan aku juga diundang, sahutnya bangga. Apa kamu diundang? Adan menggelengkan kepalanya. Biasanya, kamu selalu menghadiri setiap acara orang-orang kaya. Tapi kenapa kamu tidak diundang? Bobby bingung. Kalau aku tidak diundang, jadi kemungkinan yang mengundang kalian bukan orang kaya asli, tapi palsu. Benarkah? Bobby mengerutkan dahinya, sembari mengingat penampilan wanita tadi. Wanita yang lebih berkelas dibandingkan dengan ibunya Adlan. Aku tahu, kamu mengatakan seperti ini karena kamu iri, iya kan? Terserah, sahutnya yang tidak mau menanggapi. Setelah makan malam, kembali ke rumah sakit, jaga Siti. Kenapa aku lagi? Gerutunya. Lalu aku, tanya Adlan balik. Aku sudah menikah, kalau kamu kan belum. Kenapa bukan JJ saja? Sekarang JJ dalam perjalanan ke rumah sakit. Aku menyuruhnya untuk menggantikan gigi. Istriku harus kembali ke rumah karena ada 2 anakku yang sedang membutuhkannya. Jadi nanti malam menjaga Siti kamu. Seharusnya yang jaga malam itu JJ. Hitung-hitung kita sedang mengobatinya menjadi pria waras. Hahaha, sahutnya dengan gelak tawa. JJ baru saja sampai di rumah sakit. Dia mengikuti perintah Adlan untuk segera ke rumah sakit. Sebenarnya aku ini apa sih? Sekretaris apa perawat? Gerutunya sembari masuk ke dalam lift menuju ruang perawatan Siti. Sampailah dia di ruang perawatan. Siang JJ, sapa Gigi. Siang juga, sahutnya sembari melirik ke arah Siti. Sebelum datang ke rumah sakit, Adlan telah menceritakan masalah yang dialami Siti. Adan menyarankan kepadanya untuk tidak menyinggung masalah itu. Dia hanya ditugaskan untuk menjaga Siti dan membuat wanita itu tertawa. Siti, aku balik dulu ya. Gewa dan Gana membutuhkanku. Gigi memeluk sahabatnya, dan Siti membalas dengan anggukan kepala. Hai Siti. Siti hanya membalas dengan anggukan, lalu tatapannya menatap ke arah jendela. Kamu lihat apa? Tanyanya pura-pura. Padahal dia tahu jika wanita itu sedang melamun. Masa depanku. Apa masa depanmu ada di jendela? Seketika Siti langsung menoleh. Bercanda, sahut JJ yang tidak ingin membuat wanita itu tersinggung. Aku memikirkan nasibku nanti. Ingat JJ, jangan terpancing. Pak Adlan melarangku untuk tidak mengungkit ataupun meladeninya. Aku hanya harus membuat Siti melupakan masalahnya. Kamu tahu tidak? Ada makanan yang lagi viral di sini. Namanya... JJ mencoba mengingat nama makanan itu. Namanya viralkan saja, sahut JJ asal sembari tertawa. Dia ingin membuat Siti tertawa, tapi wanita itu hanya diam menatapnya. Tidak ada ekspresi sama sekali. Apa kamu tidak takut di sini? Aku dengar di sini banyak hantunya. Aku tidak takut, sahut Siti langsung. Mendengar suara Siti membuat JJ semangat. Yakin tidak takut? Tanyanya lagi. Rumah sakit terkenal dengan suster ngesot dan hantu lainnya. Siti tidak menjawab seperti yang tadi. Kamu tahu kenapa suster ngesot dinamakan seperti itu? Siti menggelengkan kepalanya. Kata orang, konon dulu ada perlombaan. Siapa yang bisa ngesot sampai pintu lobi akan mendapatkan hadiah. Dan menanglah suster itu. Tapi sayang, sejak itu dia tidak bisa berdiri. Karena itu dia langsung bunuh diri. Kenapa ceritanya sangat berbeda? Tanya Siti. Karena itu bukan cerita yang sebenarnya. Sahutnya dengan gelak tawanya. Siti, maukah kamu menikah denganku? Tanya JJ spontan. Hal itu membuat Siti langsung menoleh ke arah pria gemulai nan cantik. Aku mau, sahut Siti. Apa? JJ kaget dan seketika langsung pingsan. Bersambung.